Masih ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Iya, kasihan, Pak. Tolonglah, Pak. Ibu mohon. Saya mohon. Lu bohong sama bapak. Bapak ini bicara apa sih? Aku nggak ngerti. Tamu yang datang itu cuma kakaknya Yanti. Kasih kabar tentang Kosip. Jangan-jangan kamu udah berani selingkuh, Bu. Pak, istighfar. Mari kita munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada saudara kita yakni Bapak Kosim dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan dengan kita berdoa dan munajat bersama-sama penyakit Pak Kosim disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qdi hajatina wa balligh maqasidana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana kalau kita berdoa minta dipanjangkan umur? Apakah umur kita akan dipanjangkan dan ajal kita akan ditunda kedatangannya? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah menyatakan dengan jelas, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Artinya ketika ajal seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa maju, dia tidak bisa mundur, dia tidak bisa ditangguhkan, dia tidak bisa dimajukan kalau sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam kehidupan realita kita orang yang sakit berbulan-bulan, orang yang sakit bertahun-tahun. Sampai-sampai mungkin sang suaminya, sang istrinya berkata, "Ya Allah, cabut nyawa istri saya. Ya Allah, cabut nyawa istri saya." Tapi kalau bukan ketentuan dari Allah, illa biidnillah, tidak akan pernah orang itu mengalami kematian. Tapi sebaliknya, banyak di antara kita sedang duduk bersenda gurau, bercengkrama, ngobrol kita kesana kemari dengan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu meninggal, dicabut, dipisahkan antara jasad dan ruhnya satu dengan izin Allah, dan kita bermuajalah ketentuan yang Allah sudah tentukan kapan orang itu meninggal dan kapan orang itu dicabut nyawanya. Mudah-mudahan ta'lim kita pada kesempatan hari ini Allah berikan kemanfaatan untuk kita semua dan kita mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rahmat? Baru pulang dari umroh ini. Alhamdulillah, saya baru selesai pulang dari umroh dengan doa dari Pak Rahmat juga. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Saya lagi kesel dan bingung, Pak Ustadz. Beberapa hari yang lalu, ada seorang kakek-kakek datang ke rumah saya. Dia bilang, saya ini sedang sakit keras. Dan sebentar lagi akan meninggal. Apa itu benar, Pak Ustadz? Pak Rahmat, Pak Rahmat. Kita semua ini pasti akan mengalami kematian. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa akan mati, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustadz, kalau tidak salah, orang yang akan meninggal itu
Dia menunjukkan tanda-tanda selama 40 hari menjelang sakratul mautnya. Benar Pak Ustaz? Benar sekali. Ada tanda dan isyarat bagi orang yang 40 hari menjelang ajal ataupun kematiannya itu sendiri, Pak Rahmat. Lalu, apa tanda-tanda itu ada di diri saya, Pak Ustaz? Tanda-tanda itu tidak mesti harus terjadi pada diri Pak Rahmat. Juga termasuk kepada diri saya, kepada kita semua. Akan mengalami dalam lingkaran 40 hari menjelang ajal ataupun kematian. Maka dari itu, sebelum ajal kematian itu sampai kepada kita perbanyak, kita ibadah kepada Allah, taqarrub dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pamit lebih awal, Rahmat, karena saya ingin tadarusan Al-Quran dan selanjutnya saya ingin menengok Pak Qasim. Seperti itu saja, Pak Rahmat. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, sayurnya jatuh. Ibu nggak apa-apa Bu? Enggak. Ada firasat apa ini? Jangan suka dihubung-hubungkan dengan firasat Pak. Tadi itu cuma kurang hati-hati aja Ibu pegangnya. Iya, Rani juga nggak sengaja. Karena terburu-buru, gelasnya jatuh deh. Sekarang kita makan aja Pak. Nanti habis itu kita sholat berjamaah. Ibu duluan aja. Bapak belum nafsu makan. Yang banyak makannya, Yanti. Lagi nggak nafsu makan Bu. Paksakan. Nanti kamu sakit. Kasim, Saya ke rumah Pak Rahmat dulu ya Bu. hati-hati. Pak, Masya Allah. Bapak sebenarnya lagi malas sholat di masjid. Badan Bapak lagi kurang enak. Habis tadi waktu buka Bapak nggak makan sih. Iya, kenapa sih Pak nggak makan? Pak Rahmat, tolong saya Pak. Tadi saya ketemu dengan Ustadz Yudi. Kenapa ibu nggak minta tolong kepada dia? Tapi saya hanya percaya sama Pak Rahmat. Yakin kepada Allah, Bu. Bukan kepada saya. Bu Yanti pastinya yakin kepada Allah, Pak. Tapi kan syariatnya bisa sama siapa aja. Dan alhamdulillah masih ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Iya, kasihan Pak. Tolonglah, Pak. Ibu mohon. Saya mohon. Pak Rahmat, Pak Rahmat. Pak Qasim, Pak Rahmat. Pak. Bu, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, Bu. Ibu harus berpasrah kepada Allah. Tolonglah, Pak. Pak Rahmat, tolong suami saya. Ibu nggak bisa bergantung kepada saya terus. Saya ini hanya manusia biasa, Bu. Kembalikanlah semuanya kepada Allah.
Pak Rahmat, ya. Pak Rahmat, tolong suami saya. Pak Rahmat.